Bad mood dan jenuh dengan rutinitas yang dijalani terkadang menghampiri dalam keseharian. Merasa penat dengan pekerjaan yang begitu-begitu aja, ditambah dengan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Gaji yang segitu-segitu aja, nampaknya juga menambah suram, menjadikan semangat makin terpendam. It's a one bad day, nobody will. Dalam kehidupan, sebuah hari yang buruk tidaklah dapat terelakkan. Hari buruk di sini adalah di mana segala sesuatunya tidaklah mendukung dengan mood dan perasaan kita. Berbagai kebetulan-kebetulan yang menghampiri serasa bertolak belakang dengan apa yang sudah kita ekspektasikan. Kamu pastilah pernah mengalami hal semacam itu dalam kehidupanmu. Terutama buat kamu yang cewek, mungkin sudah terbiasa dengan hal itu di setiap bulannya. Gimana tuh perasaan yang berkecamuk dalam diri seakan ingin meluapkannya tapi harus menahan sedemikian rupa karena sedang dalam lingkungan kerja. Now the game is confusing, don't wanna go home. Rasa jenuh dengan pekerjaan sebagai rutinitas harian yang terulang 24/7 membuat habit yang susah untuk ditinggalkan. Namun di sisi lain, sebenarnya dalam benak kita juga menginginkan untuk segera mengakhiri rutinitas itu dan bebas dari segala tuntutan pekerjaan. Rasa ambiguitas datang dalam keadaan fisik yang lelah dan beriringan dengan kondisi mental dan jiwa yang sedang down. Ketika di saat-saat seperti itulah, kita hanya menjalaninya saja tanpa ada spirit dari passion yang selama ini selalu mendukungnya. Ya, karena sudah terikat komitmen dengan pekerjaan, mau tidak mau kita harus tetap menjadi seolah-olah profesional dalam dunia kerja. And you boss around the day. It's a one bad day. Ingin melepas penat dengan orang terkasih, namun si doi juga tak dapat berkutik dari rutinitas yang seakan membelenggu dirinya. Walaupun kita tinggal dekat bersama pasangan, tidaklah menjadi sebuah jaminan bahwa kita bisa menghabiskan waktu bersama setiap harinya. Kamu mempunyai kesibukan yang sudah pasti menuntut komitmen dari segi profesi yang dijalani. Begitupun dengan si doi yang tidak bisa serta-merta meninggalkan pekerjaannya karena rules yang begitu mengikat. Belum lagi, terkadang si bos yang selalu menuntut hasil dari deadline yang tidak masuk akal. Bos di sini tidak melulu menyangkut tentang sosok atasan, melainkan sebuah pekerjaan yang harus segera diselesaikan, di mana diri kita terikat dengan tanggung jawab suatu proyek dalam rangka menuntaskannya sangatlah menguras banyak waktu, tenaga, dan pikiran. And you boss around the day. Oh. Terkadang segala sesuatu yang sudah terplanning dengan matang dalam proses eksekusinya tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Disitulah momen-momen krusial yang sangat menguji kesabaran dan tuntutan profesionalitas kita dipertaruhkan. Adalah waktu yang menjadi sangat berharga. 24 jam sehari nampaknya masih saja kurang untuk menyelesaikan segala urusan tentang diri kita. Membagi waktu antara pekerjaan dan relationship dengan pasangan menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Kedewasaan diri dan saling pengertianlah yang akhirnya menjadi jalan tengah. Kamu hanya bisa berharap dan berdoa semoga dia baik-baik saja. I pray you are okay. Andai saja kita bisa mengatur waktu bersama, aku ingin bertemu denganmu. Bawalah aku pergi ke suatu tempat agar kita bisa bercengkrama, melepaskan penatnya dunia, dan saling bercerita menghabiskan waktu berdua. Mungkin dengan begitu, segala beban yang kita tanggung akan hilang dan finally kita dapat kembali menjalani hari ke kehidupan normal seperti sedia kala.
Karena stress release adalah hal yang sangat diperlukan oleh kita guna menjaga kewarasan baik mental maupun jiwa. Tired of hoping. I wanna see you. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka mengembalikan mood kita ke settingan default. Di antaranya adalah self-healing. Jika memang pasanganmu masih belum available untuk bisa saling support. Mengapa juga harus self-healing? Sementara kita juga punya rekan dan sahabat yang bisa diajak hangout bersama. Masalahnya adalah, terkadang ketika kita sudah dalam kondisi bad mood, lingkungan sekitar dan teman-teman yang bahkan di dalam circle kita pun tidak dapat memberikan kenyamanan seperti yang kita harapkan. Karena masalah yang sedang kamu hadapi bukan datang dari luar, melainkan ada pada dirimu sendiri. Jika memaksakan untuk bergaul dengan temanmu, yang dikhawatirkan malah justru akan menambah masalah baik untuk dirimu sendiri dan juga teman-temanmu. Take me out. Take me to somewhere closer. Self-healing atau me time bisa kamu lakukan dengan hanya menonton streaming movie atau cuma sekedar tidur seharian tanpa melakukan aktivitas yang berat. Pada intinya, kamu hanya melakukan kegiatan untuk mengistirahatkan otak dalam bekerja. Jika kamu yang suka berolahraga, itu adalah self-healing yang paling recommended. Selain dapat stress release, kamu juga dapat efek samping yang sangat positif dengan menambah kebugaran pada fisik. Dan dengan berolahraga, sel-sel dalam diri kita menjadi aktif kembali. Setelah sekian lama, mereka bergerak lamban atau bahkan diam tertidur di sana. Tapi jika kamu emang jarang berolahraga, sebaiknya mulai dengan yang ringan-ringan dulu aja ya. Takutnya badan nggak siap, bukan dapat bugar malah nanti bisa bikin badan jadi drop. Kejenuhan akan rutinitas yang selalu berulang tidak dapat terhindarkan. Manajemen waktu yang baik nampaknya masih belum cukup untuk meniadakan kejenuhan itu. Mungkin memiliki variasi dalam manajemen penjadwalan adalah solusi untuk setidaknya meminimalisir kejenuhan dalam menjalani keseharian. Take me now. Jika selama ini aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu berulang atau cenderung monoton, pastinya bakal ngebuat kamu gampang capek dan disitulah diperlukan adanya variasi dengan menambahkan aktivitas yang tidak biasa dilakukan. Di era sekarang ini di mana kita juga memiliki kehidupan dalam dunia digital, dengan mengkonsumsi berbagai informasi yang bertebaran di sosial media, sadar atau tidak disadari, hal itu juga dapat mengganggu kesehatan mental kita. Alangkah baiknya jika kita terapkan penjadwalan untuk berpuasa dalam bersosial media. Tenang saja, kamu masih akan tetap hidup, walaupun ketinggalan berita dan informasi yang selama ini mungkin sudah menjadi konsumsi dalam keseharianmu. Let's go good. Everyone is losing. Menjadi orang yang tahu banyak tentang informasi tidak selamanya baik, terutama bagi kesehatan mentalmu. Terkadang menjadi tidak tahu sama sekali, bahkan bisa membuat hidupmu lebih merasa rileks dan tenang. Nikmati kehidupan yang nyata, resapi dan rasakan lingkungan sekitar dengan mendekat pada alam. Berinteraksi dengan alam sebagai wujud rasa syukur kita yang selama ini telah diberikan banyak manfaat olehnya. Jalanilah hidup dengan nikmat hari ini, biarkan mengalir dan jangan berpikir kejauhan tentang apa yang belum terjadi. Take me out. One of those days.